Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika Abu Amir radhiyallahu anhu yang ditugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin dalam satu peperangan di Awqas, menjelang wafatnya dia meminta kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memintakan ampunan untuk Abu Amir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kata Rasulullah, Allahumma ghafir li Ubaid Abi Amir waj'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika minan nas. Ya Allah, ampunilah hambamu Abu Amir dan jadikanlah dia di atas kebanyakan makhlukmu dari manusia. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, dan untukku ya Rasulullah, mintakanlah ampun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Abu Musa Al-Asy'ari, Allahumma ghafir li Abdullah bin Qais dzambah wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais dan masukkanlah dia pada hari kiamat di tempat yang mulia. Jamaah salat subuh rahimakumullah, doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Amir dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini cukup panjang. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hunain, dari menaklukkan Hunain pada tahun ke-8 Hijriah dengan membawa 13.000 pasukan kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Amir dan Abu Musa Al-Asy'ari menuju Awqas. Awqas ini suatu lembah di dekat Taif di Arab, di mana di Awqas ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan penyembah berhala sebelum nanti para sahabat pasukan kaum muslimin menaklukkan kota Taif. Maka diutuslah Abu Amir ini sebagai amir di dalam peperangan itu bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Abu Amir ini bertemu dengan seseorang yang bernama Duraid. Kemudian Duraid ini terbunuh dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan pengikutnya. Kemudian Abu Amir ini terkena panah. Jadi ketika pertempuran terjadi, Abu Amir terkena panah dari Jushami, orang-orang Jusham.
dan mengenai lutut beliau. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari mendekati Abu Amir. Kata Abu Musa, "Wahai paman, siapa yang telah memanah engkau?" Kata Abu Amir, dia memberikan isyarat, "Itu laki-laki yang telah memanahku." Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengejar laki-laki yang telah memanah Abu Amir ini. Begitu dia melihat Abu Musa, dia lari. Dia berpaling, dia lari, dikejar. Sampai pada akhirnya Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya membunuh dari Jasyami ini. Nah, menjelang wafatnya, setelah itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendekati Abu Amir. Wahai paman, saya telah membunuh orang yang telah memanah engkau. Maka kemudian Abu Amir mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Aqra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salam." Sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahu istaghfirli. Katakanlah kepada Rasulullah, hendaklah dia memintakan ampun untukku. Maka kemudian Abu Musa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berada di tempat atau di ranjangnya, di tempat tidurnya, dan di situ ada kasur, tapi kasur itu terbuat dari bahan yang kasar. Ranjangnya terbuat dari pelepah kurma. Kemudian kasurnya juga terbuat dari bahan yang kasar sehingga membekas pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian disampaikanlah kabar kematian dari Abu Amir ini dan salam beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meminta air wudu. Kemudian Rasulullah berwudu. Setelah itu dia mengangkat kedua tangannya mendoakan Abu Amir radhiyallahu an dan juga mendoakan Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana doa yang dibacakan tadi. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, di situ disebutkan bahwa di antara tempat yang makbul, saat-saat di mana doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah berwudu. Maka setelah berwudu, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya syahadat yang kita baca setelah berwudu itu akan membuka pintu-pintu surga. Kita akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga melalui 8 pintu. Kita terserah kepada kita mau masuk dari pintu yang mana. Tetapi juga dianjurkan kepada kita berdoa setelah itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Amir dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka setelah berwudu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, meminta keselamatan, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari kisah ini bahwa sesungguhnya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera bertaubat. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, meminta ampunan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pertama masuk ke dalam surga. Kenapa? Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau adalah orang yang ma'sum. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang merasa bahwa dirinya tidak suci, adalah dia senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sesungguhnya apa yang didapatkan oleh Abu Amir adalah suatu kemenangan. Dia meninggal dalam keadaan syahid.
Kita tahu bahwa orang yang mati syahid itu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan oleh Allah tanpa adab kubur yang kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari begitu dia mendengar doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun dari Abu Amir, maka dia pun meminta kepada Rasulullah agar dimohonkan kepada Allah agar dosanya dihapus. Kalau dosanya dihapus, maka itu adalah kemenangan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberi kemudahan untuk istighfar kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Ketahuilah bahwa istighfar taubat itu adalah karunia Allah. Tidak semua orang diberi kesadaran, diberi keinginan untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kecuali orang-orang yang memang diberi petunjuk oleh Allah. Dia akan senang beristighfar, bertaubat kepada Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.